Dan pemandangan alami ini ternyata hanya terjadi di dua tempat di dunia. Yang pertama di Ethiopia, tepatnya di Gunung Dalol, dan di Ijen. Wih. Jadi blue fire ini cuma bisa dilihat oleh mata manusia saat gak ada cahaya. Makanya kalau mau ke sana enakan malam ya. Makanya waktu yang ideal untuk melihatnya itu tepatnya adalah jam 2 hingga jam 4 dini hari. Api biru akan terlihat lebih besar pada musim kemarau sekitar bulan Juli sampai September. Wah, catet nih. Ini bulan-bulan yang masih bagus nih. Catat nih saat ini bulan-bulan saat ini bagus nih. ya. Iya, karena masih masuk bulan kemarau, jadi tidak hujan. Kalau hujan sama aja bohong gitu Iya. kan. Hai, kembali lagi di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Seperti yang tadi gue sama Nuka udah spill bahwa kita bakal ngebahas lebih detailnya nih tentang api blue fire-nya, tentang api dari kawah Ijen tersebut ya. Jadi ada namanya fenomena eternal blue fire atau api biru abadi, dan ini lokasinya berada di dalam kawah Ijennya. Dan pemandangan alami ini ternyata hanya terjadi di dua tempat di dunia. Yang pertama di Ethiopia, tepatnya di Gunung Dalol, dan di Ijen. Wih. Jadi blue fire ini cuma bisa dilihat oleh mata manusia saat gak ada cahaya. Makanya kalau mau ke sana enakan malam ya. Makanya waktu yang ideal untuk melihatnya itu tepatnya adalah jam 2 hingga jam 4 dini hari. Nah, karena pendakian Gunung Ijen baru mulai dibuka jam 2 dini hari, jadi dari Kawah Ijen nih kita bisa melihat pemandangan gunung lain yang ada di kompleks pegunungan Ijen. Di antaranya adalah puncak Gunung Merapi yang berada di timur Kawah Ijen. Terus ada Gunung Raung, ada Gunung Suket, dan juga ada Gunung Rante. Iya, Kawah Ijen ini menjadi tujuan utama pendaki dari berbagai pelosok negeri hingga mancanegara. Nah, api biru merupakan hasil reaksi dari gas bumi yang bertemu dengan oksigen pada suhu-suhu tertentu ya. Jadi warna biru api berasal dari tingginya suhu di kawah tersebut. Untuk melihatnya, wisatawan perlu mendaki Gunung Ijen yang memiliki ketinggian sekitar 2.443 meter dari permukaan laut atau MDPL. Nah, persiapan melihat blue fire sebelum berangkat ini harus dipastikan dulu nih, seluruh perlengkapan mendaki berada dalam kondisi yang prima. Stamina kita pun harus tetap terjaga agar kalian tidak mudah lelah nanti pas mendaki. Iya, emang harus jaga stamina banget. Makanya kadang-kadang kalau mau ke Kawah Ijen sekarang, Mbak, mendingan dari sore tidur dulu Iya, deh. istirahat di hotel Istirahat aja. deh gitu, karena nanti kalau nggak tidur capek, ngantuk gitu. Oke, ini salah satu barang yang wajib dibawa adalah masker ya. Fungsinya guna memfilter bau belerang yang sangat kuat, serta debu yang bertebaran. Iyalah, itu banyak debu pasti di sana. Dan sesampainya di pos Paltuding, ini kita bisa mencek kembali apakah seluruh perlengkapan mendaki udah lengkap. Mulai dari makanan, sarung tangan, hingga baterai. Dan kalau ada yang tertinggal, ini kita sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena di sana banyak pedagang yang menyediakan perlengkapan mendaki. Udah pasti. Udah pasti, lapar juga Udah pasti ada pedagang bakso di sana, tenang Di sekitar aja. sana tuh nggak mungkin nggak ada pedagang Nggak ya, gitu. Nah, kalau kalian berburu Blue Blue fire. Fire di kawasan Ijen. Nah, Kawah Ijen ini hanya bisa dilihat, memang kan tadi balik lagi udah dijelasin pada malam hari kan. Jadi ada baiknya jangan mendaki yang terlalu lama. Api biru akan semakin mengecil menjelang pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian barat. Tapi api biru akan terlihat lebih besar pada musim kemarau sekitar bulan Juli sampai September. Wah, catet nih. Ini bulan-bulan yang masih bagus nih. Catat nih saat ini Nah, bulan-bulan saat ini bagus nih. ya. Iya, karena masih masuk bulan kemarau, jadi tidak hujan. Kalau hujan sama aja bohong gitu Iya. kan. Nah, jadi kalau kalian mengunjungi Kawah Ijen, pastikan dulu jadwal kalian kosong pada bulan-bulan yang tadi Ini- Nuke bilang. Ini catatan banget nih. Juli sampai September. Catat ya, Juli Not. sampai September. Tapi kalau misalkan hujan di hari itu walaupun musim kemarau, lebih baik tunda dulu. Iya, apinya masih ada, besok aja. Iya, besok aja. Berangkatnya besok aja, dan sebenarnya kan ini eternal blue fire, jadi sebenarnya apinya tuh ada terus, apinya nggak hilang-hilang, cuman mata manusia cuman bisa ngelihat Di jam segitu, Iya, 2 dan sampai jam 5. paling bagus ya. Mata manusia bisa ngelihatnya, dan paling bagus itu dari jam 2 sampai jam 5 ya tadi. 5, iya karena Jam 5 pagi. terkadang malah jam 5 udah Jam nggak 4 terlihat. Iya, maksimal. jam 4. 2 Ini- jam aja. Ini termasuk unik ya, karena cuma ada di 2 tempat di dunia, di Ethiopia Iya, dan satu di Indonesia. dan di Indonesia satu. Betapa kayanya guys Tapi Indonesia tuh bayangin. emang ini sih waktu gue ke Banyuwangi itu kan tahun 2021 udah mulai dibuka. Karena banyak wisata-wisata yang saat itu kan Itu masih udah mulai tutup. dibuka Iya. tuh, udah mulai ada
orang Jepang, gue ketemu orang Jepang akhir tahun 2021. Iya benar. Akhir tahun 2021 gitu kan. Dan salah satu yang gue perhatikan adalah waktu itu ada 3 bule kelihatan peneliti. Tapi gue nggak tahu, mungkin Kak Ejen kelihatan dari bajunya, dari tasnya, ini peneliti nih gitu kan. Dan waktu itu ngobrol sama driver ngomonginnya, nah itu mereka pasti mau Kak Ejen, gitu. Karena memang Kak Ejen tuh gak hanya diburu oleh wisatawan domestik ya, mancanegara pun penasaran. Nah seperti tadi kita udah sebut, ini Blue Fire ini kan hanya ada di Utopia dan juga di Indonesia. Ya. Adanya di Banyuwangi kalau di Indonesia. Jadi dan Banyuwangi belakangan ini juga lagi sering diburu oleh turis mancanegara karena memang memiliki laut dengan ombak yang bisa dibilang tinggi dia. Lumayan bagus. Jadi para surfer Buat itu surfing. Banyak yang ke sana, bahkan mengadakan acara lomba-lomba surfing gitu internasional di sana. Ya, dan satu hal lagi sih yang unik tentang Kawah Ijen ini adalah beneran deh kalau coba cari tahu aja foto-fotonya, ini terjangkau, kelihatan gitu loh. Ya. Jadi ini tidak seseram wah kita harus mendaki puncak gunung. Enggak, kita mulai udah di seperempatnya. Bukan gunung yang gimana ya gitu. Kita mulai udah deket banget, puncaknya udah kelihatan gitu. Ini terjangkau. Tapi memang kok. effortnya karena Betul. lokasi, kontur tanah di sana kan bebatuan. Jadi kita harus ekstra pakai sepatu. Jangan pakai sepatu flat shoes ya, nanti licin takutnya. Tapi pakai sepatu yang lebih untuk sport atau mendaki gitu. Iya, bawa tongkat gitu, Bawa itu tongkat, bisa. Karena iya. emang jadi kita tuh kayak ada di pendakian akhir gitu loh, kayak di ujung gunungnya, tinggal naik ke ujung akhir, udah langsung ketemu kalderanya, ibaratnya kayak gitu. Jadi harus prepare bawaan kalian, jangan sampai lupa minum air putih dibawa ya. Karena takutnya dehidrasi kita sambil naik dan menyium bau belerang itu kan menyebabkan kadang kita haus gitu kan. Benar, iya perlu diperhatikan itu tuh. Iya, Jadi air putih itu jangan sampai ketinggalan guys. harus pakai masker juga pokoknya. Betul. Oke, kita masih mau membahas lagi tentang wisata, tentang Blue Fire ini atau Ya. Kawah Ijen yang ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Tapi kita harus break lagi sebentar, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di Hai Indonesia. Yes, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hai Indonesia. Yes. Balik lagi kita berdua ya, Dynamic Duo. Kita masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Dan kita masih ngebahas, kalau tadi kita ngebahas tentang Kawah Ijen gitu Betul. kan, yang cuman ada di Indonesia sama di Ethiopia. Tapi itu ngomongin Eternal Blue Fire-nya Blue Fire, iya betul. Api biru abadinya gitu kan. Nah sebenarnya selain itu ada juga loh, kan Indonesia nih kita Luas ada di, banget. kita kan tepatnya di Ring of Fire, lingkaran api, banyak banget gunung-gunung di sekitar kita. Nah, ini sebenarnya kita ada kawah-kawah yang lain loh yang ada di Indonesia, tapi Banyak banget. perlu di note ya, Eternal Blue Fire-nya, api biru abadinya cuma ada di Dari Kawah Ijen gitu Tapi kan. kalau berbicara kawah-kawah Banyak. di Indonesia tuh banyak banget gitu. Danau Toba itu secara teknis kawah kan? Danau. Awalnya kan kawah dulu jadi danau. Belum Awalnya dia belum. nggak ada kawah, dia danau, Oke, langsung air. salah. Maksudnya kayak gitu. Oke. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Dari Yes. pertama kita ke daerah Flores, Nusa Tenggara Timur. Ini ada Kawah Kelimutu gitu. Nah, Danau Kelimutu ini adalah danau kawah yang terletak di puncak Gunung Kelimutu atau Gunung Berapi Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Lokasi gunung ini berada di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten Ende. Danau ini mempunyai 3 kubangan raksasa, masing-masing kubangan mempunyai warna air yang selalu berubah tiap tahunnya nih. Jadi air di salah satu 3 kubangan ini ada yang berwarna merah dan dapat menjadi hijau tua seketika serta merah hati. Di kubangan lainnya berwarna hijau tua menjadi hijau muda dan di kubangan ketiga warnanya memiliki warna coklat kehitaman bisa menjadi warna biru langit. Yes, Gimana ini, ya dari coklat ke biru langit? tapi ini yang disebut kubangan luas banget ya, gede banget. Parah. Bukan yang cuman kubangan, Bukan kubangan di pinggir banjir jalan. gitu. Ini luas ya, 3 gunung gitu. Iya parah banget sih, Luas tapi keren banget. Satu kawasan punya 3 kubangan. Dan bisa berubah warna. bisa berubah warna, luar biasa. Ini selanjutnya ada yang tren di awal tahun 2000-an, namanya Kawah Putih di Ciwidey, Bandung. Jadi Iya ini mah. Kawah Putih ini enak banget, ini bisa disamperin naik mobil langsung nyampe kawahnya nih. Jadi ini adalah tempat wisata di Jawa Barat, letaknya ada di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dan ini terletak di kaki Gunung Patuha. Nah, ini Kawah Putih merupakan sebuah danau sebenarnya yang terbentuk dari letusan Gunung Patuha. Nah, tanah yang bercampur belerang di sekitar kawah ini berwarna putih. Lalu warna air yang berada di kawah ini juga berwarna putih kehijauan.
Yang unik dari kawah ini adalah airnya kadang nih berubah warna juga. Jadi Danau Kawah Putih sendiri berada pada ketinggian 2.194 meter. Dengan luas totalnya Danau Kawah Putih adalah 25 hektar. Tapi cuma 5 hektar yang digunakan untuk wisata dan 3 hektar dari lokasi kawah tersebut sendiri ya. Perairannya yang berwarna biru kristal ini berubah dengan kondisi cuaca dan dilapisi dengan pasir putih halus. Ini akan memberikan pengunjung pengalaman dunia lain. Emang kayak menyeramkan gitu, spooky gitu. Bahkan vegetasi di sekitar area ini sangat berbeda dengan yang ada di bawahnya. Jadi sedikit sejarah, zaman Belanda dulu tuh ada sebutan kalau kita nggak boleh naik kawah putih. Nanti kita nggak bisa pulang karena belerangnya sangat kuat. Takutnya Gitu. itu ganggu kesehatan, karena ada juga kan di notif kalau yang punya penyakit tertentu gitu, kayak asma atau apa, Yes. itu lebih diperhatikan lagi, karena Bener. kan takut mengganggu pernafasan. Akhirnya pada zaman Belanda itu ada seorang peneliti yang berani naik ke atas dan ternyata jadi yang disebut nggak pulang itu karena ini menghirup belerang kebanyakan. Gitu, nggak bisa pulang, Nggak jadinya bisa pulang. sakit di tempat. Sakit itu gitu ibaratnya. Oke. Ini selanjutnya ada yang namanya Kawah Galunggung di Tasikmalaya. Pemandangan Kawah Gunung Galunggung ini didominasi oleh warna hijau dan lokasi ini sering menjadi tempat yang cocok untuk melakukan aktivitas para layang. Jadi kawah ini beralamatkan di Linggarjati, Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Dan Kawah Gunung Galunggung merupakan kawah alami akibat dari letusan Gunung Galunggung tersebut. Dan menurut riwayatnya, puncak gunung yang berada pada ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut ini udah pernah mengalami erupsi dahsyat pada tahun 1982. Maka untuk mencapai bibir kawah, perjalanan ini kemudian dilanjutkan dengan menyusuri pinggir kawah selama sekitar 2 jam trekking. Bibir kawah Taman Wisata Alam Galunggung merupakan lokasi favorit untuk para pendaki untuk mendirikan tenda dan bermalam. Di lokasi ini juga terdapat posko untuk para pendaki loh. Iya, betul. Dan kita berlanjut, kita beralih tadi dari Jawa Barat gitu kan. Sekarang kita agak-agak ke tengah, yaitu Jawa Tengah. Ada Kawah Sikidang. Nah, Kawah Sikidang ini, Dieng, terkenal dengan fenomena kolam bawah kawahnya yang bisa berpindah atau melompat dalam satu kawasan yang luas. Berada di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Kawah Sikidang ini berada di tanah yang datar sehingga pengunjung leluasa melihat lumpur panas bisa meletup-letup gitu ya. Dan gas atau asap yang berwarna putih pekat mengepul di udara. Nah, Kawah Sikidang ini terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng. Ini sudah bertahun-tahun lalu terbentuknya dan saat mengunjungi Kawah Sikidang ini, kita nantinya akan bisa melihat aktivitas gunung berapi berupa lumpur vulkanik yang meletup-letup disertai gas beracun yang mengepul, nantinya akan berbentuk asap berwarna putih pekat. Oke. Dan selanjutnya kita ke Pulau Sumatera, ini ada Kawah Putih Tinggi Raja namanya di Sumatera Utara. Kawah Putih Tinggi Raja ini merupakan salah satu wisata kebanggaan masyarakat Medan. Ini lokasinya ada di Desa Dolok Marawa, Kecamatan Silau Kahean, Kabupaten Simalungun. Dan Kawah Putih Tinggi Raja ini merupakan objek wisata yang umurnya udah ratusan tahun. Berada di area cagar alam Dolok Tinggi Raja, tentu saja ini bagi orang yang belum pernah ke area tersebut pasti nggak akan nyangka bahwa di dalamnya ini terdapat pesona pemandangan kawah yang luar biasa. Jadi di sana para wisatawan yang akan menyaksikan keindahan kolam-kolam air panas yang berwarna biru kehijau-hijauan, tepatnya di tengah apa ya sebutannya, salju panas gitu. Salju tapi panas Makanya gitu ya? sebutannya ya. Iya. Ya karena kan kolam air panas. Penasaran pasti. Nah, kalian penasaran kan? Aku Gua juga penasaran. penasaran. Ini kenapa bisa salju panas? Salju bukannya dingin ya? Ya tapi kan salju itu kan hanya istilah aja, sebenarnya tadi Ditan bilang. Istilah salju panas ini adalah untuk menggambarkan bahwa keindahan kolam air panas yang ada di Kawah Tinggi Raja ini dikelilingi oleh batuan kapur. Seolah-olah kan kalau dari jauh kita melihat hamparan salju gitu. Jadi Kawah Putih Tinggi Raja ini terbentuk dari panas bumi yang mengandung belerang, kemudian membentuk bukit kapur putih dengan sumber air panas bersuhu 90 derajat Celcius. Panas ya? Ini nggak ada dingin-dinginnya ya. Jadi itu di Ini panas sekitaran ya? itu ada belerangnya, Iya, sumber kapur air panas. putih gitu. Makanya kalau dilihat mungkin kesannya kan kayak salju yang menumpuk, ternyata itu kapur. Ya beda ya. Beda, makanya disebutnya kalau ini salju panas guys. Iya, tapi gue pernah sekali ke pemandian air panas di Jawa Timur, lupa. Pokoknya waktu itu kita landingnya di Surabaya, terus kita jalan kemana gitu. Nah itu ada
pemandian air panas di bukan kaki gunung, di tengah-tengah gunung tepatnya. Dan emang beda, bau airnya beda, airnya Iya, beda. Airnya pun beda, Heeh. memang. Memang katanya kan sesekali mandi air panas belerang tuh bagus untuk kesehatan. Percaya aja sih gitu, karena emang beda. Iya, apalagi suasananya. maksudnya kita yang kadang-kadang punya alergi kulit, suka gatal-gatal atau apa. Ya. Kadang katanya berendam di air panas belerang tuh tidak kenapa-napa, maksudnya malah bagus untuk menghilangkan alergi. Jadi waktu Kita itu- nggak tahu juga, who knows. Waktu itu ruangannya ini, jadi ada ruangan, ada kubik-kubik gitu, terus di dalamnya ada bak. Oh, iya, Airnya iya. langsung situ. Udah 15 menit Gak usah jauh-jauh deh, di mana Di sih, situ. daerah Ciater ya? ada juga. Iya kan yang air panas itu Ada kan. juga. Kayak gue pernah ke situ dari dulu kecil, gue inget. Gak inget ya? Nggak, gue inget karena gue pikir tuh kayak air itu nggak panas gitu. Iya, kolam renang biasa kan Tapi kan dianggap. baunya, jangan baunya pas beda. gue masukin kaki, anget. Dan sebenarnya kan bentuknya kayak tempat wisata kolam renang, dianggap kayak kolam renang biasa, padahal itu airnya beda. Bukan air Kalau yang dingin. gue ke Ciater itu adanya kayak di alam sih. Oh enggak, gue Nggak berbentuk kolam renang yang Enggak, gue gede. kayak kolam dibangun, renang. udah dibangun Jadi benar-benar kayak kolam renang. benar-benar masih kolam alami yang ada Jadi, di alam enggak, gitu. dibangunnya modelnya kayak kolam renang di gunung, tapi nggak banyak yang aktivitas renang juga Oh, gitu. beda ya berarti. Oh, itu dulu di Surabaya, Iya, Jawa Timur. terus ada Oke. tempat-tempat juga kalau yang gue datengin ini, jadi ada bilik-bilik gitu. Oh, Ada iya. nomor berapa, nah itu semua ada baknya yang langsung dialirin air panas tersebut. Oke. Tapi nggak 90 derajat Celcius juga. Kalau ini mah nggak boleh diiniin, Say. Kalian gimana? ini 90 asapnya derajat? kelihatan ya. Kalau yang gue Iya, nggak kelihatan jangan asapnya. disentuh ya kalian yang melepuh gimana? Iya, kalau yang gue datang asapnya nggak terlalu kelihatan. Ini masih kelihatan 90 Kalau derajat. 90 derajat mah mendingan kita jarak jauh aja, karena kalau dari jarak dekat takutnya nyengat Panas juga dan ya? panas pastinya. Takutnya buat kalian yang punya alergi tertentu atau sakit-sakit Malah makin tertentu sakit malah makin takutnya. sakit gitu. Jangan ya. Kalau ini kayaknya ini, jadi biasa tempat-tempat kayak gitu ada tempat, oh yaudah lu nggak usah berendam, nggak usah. Biasanya suka ada ini, peringatan sih. ada yang cuman pakai gayung doang tuh ada. Ada Iya, beberapa pilihan kok tempatnya. Iya, tapi kalau yang kayak gini sih kira-kira ya hati-hati sih gitu. Kalau ya kita ke kawah-kawah seperti itu pasti kan jangan lupa gitu, suka ada notif peringatan tertentu. Nah, itu jangan sampai dilanggar. Yes, harus dicek juga cocok nggak sih dengan kesehatan tubuh kita. Mungkin bisa konsultasi dulu dengan dokter. Iya gitu, jadi jangan sembarangan kalian main ke kawah-kawah yang mengandung tingkat belerangnya tinggi, itu juga berbahaya. Jadi nggak baik untuk kesehatan kita. Yap, bener banget. Dan itu dia pembahasan kita mengenai kawah-kawah lain yang ada di Indonesia. Jadi selain kawah Ijen tuh ada kawah-kawah lain juga. Betul, sebenarnya masih ada beberapa. Banyak. Cuman mungkin kalau kita bahas satu persatu nggak habis-habis episode kali ini kali ya. Yap, jadi kita bahasnya Yang ringkas, yang dirangkum, yang memang banyak orang kenal gitu. bener banget. Jadi jangan Bisa. kemana-mana, tetap di Hai Indonesia ya. Ya, berbagi cerita dan berita Untuk Indonesia lebih baik.